teknologi, jaringan, dan sebagainya boleh menunjang untuk kami bisa berinteraksi dengan Tuhan, dengan firman-Mu, dan juga dengan pikiran kami sendiri, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh menggumulkannya dan mengertinya di dalam hati kami. Mohon pimpinan-Mu ya Tuhan, buat kami semua, buat hamba-Mu, dan juga buat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, suara saya bisa terdengar jelas ya. Puji Tuhan. Oke, saya tidak membuat PowerPoint ya, jadi saya akan sampaikan secara verbal saja. Selama beberapa nanti bagian saya untuk menyampaikan firman Tuhan, maka saya akan fokus untuk menggali atau mengeksposisi kitab Yunus ya. Jadi kita akan mulai dengan Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai 3 saja. Ya, jadi Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi teksnya sepenggal-sepenggal kita akan gali bersama-sama. Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Yunus 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Oke, karena teksnya singkat, saya akan baca sekali lagi supaya kita bisa sama-sama menyimak atau mendalaminya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menggali dan menggumulkan firman Tuhan dari kitab Yunus ini ya. Jadi seperti yang saya sudah katakan, kita akan menggalinya secara bersama-sama, sepenggal demi sepenggal, untuk mendapatkan pemahaman kita, eksposisi mengenai kitab Yunus. Jadi kitab Yunus adalah kitab yang cukup familiar buat kita, karena cukup sering diajarkan kepada anak-anak sejak sekolah minggu, cerita yang cukup populer, cerita yang sangat terkenal. Yunus dimakan oleh ikan, ya, ikan besar. Jadi ini sesuatu yang sangat biasa dan kita sangat familiar. Tapi kita akan mencoba untuk menggalinya secara detail, ya. Nah, suatu kali saya itu berdialog gitu ya, berdiskusi dengan seorang teman. Kita berdiskusi mengenai gereja tertentu dan denominasi tertentu. Nah, kita mendiskusikan tentang mengapa gereja ini bisa memiliki banyak sekali jemaat. Jadi jemaatnya banyak sekali, gerejanya besar, banyak cabangnya, banyak di beberapa kota. Namun menurut analisis kita gitu ya, ini ajaran daripada gereja ini kurang alkitabiah. Ya, jadi kemudian menurut saya itu kurang alkitabiah karena mengajarkan hal-hal yang menurut saya tidak terlalu cocok dengan teologi Alkitab. Kemudian teman saya ini mengatakan bahwa gini, ya, dia punya pendekatan begini. Jika Allah tidak berkenan dengan gereja itu, mengapa ada begitu banyak orang yang berjemaat di sana? Nah, ini satu logika yang biasa kita pakai ya. Kalau suatu gereja itu berkembang besar, maka kita akan bertanya, oh ini harusnya kan betul-betul maju gitu ya, betul-betul besar, berarti Tuhan berkati gereja ini. Nah, pertanyaannya itu adalah apakah betul kalau misalkan sebuah gereja, sebuah pelayanan itu, sebuah misi itu berkembang,
maka sebenarnya Tuhan berkenan atas pelayanan tersebut, ya. Kadang-kadang kita mengasumsikan bahwa seperti teman saya ini, bahwa gereja yang punya banyak sekali jemaat pasti dipakai Tuhan dan Allah berkenan atas pelayanan dan pemimpinnya, ya. Nah, tapi Kitab Yunus berkata berbeda, ya. Jadi asumsi itu adalah asumsi yang tidak sesuai dengan teks Alkitab, ya. Alkitab tidak memberikan sebuah jaminan bahwa itu adalah satu logika yang tepat gitu. Bahwa ketika sebuah pelayanan itu berhasil, maka sebenarnya Tuhan berkenan atas orangnya. Tidak tentu ternyata. Ya. Di sini kita akan bertemu dengan seorang tokoh bernama Yunus yang melakukan satu tindakan sangat berbeda begitu, ya. Tetapi diberkati pelayanannya, ya. Jadi diberkati dalam pengertian tanda kutip, ya, bahwa dia diberkati itu pelayanannya berhasil karena itu adalah bagian daripada misi Tuhan. Nah, jadi kita akan menggali bersama-sama. Kenapa? Karena di dalam pelayanan itu Allah mampu bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan, apa yang dapat kita doakan, apa yang dapat kita usahakan. Ya Allah yang sanggup menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan sempurna dengan atau tanpa kita. Nah, kitab Yunus ini yang akan kita gali bersama-sama ini, itu memberikan satu contoh kepada kita bahwa suksesnya pelayanan tidak memberikan jaminan bahwa pelayanan atau si pelayan itu diperkenan oleh Tuhan. Atau sebaliknya, ya. Jikalau suatu pelayanan belum berbuah, jikalau suatu pelayanan itu belum menghasilkan buah yang kelihatan seperti buah, maka belum tentu Allah tidak berkenan kepada pelayannya, ya. Contohnya misalnya Yeremia itu adalah seorang yang sangat setia melayani Tuhan, tetapi selama dia melayani, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan, ya. Justru hampir tidak ada orang yang berbalik kepada Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama menggali teks ini, itu sebuah pengantar buat kita, apa yang akan kita gumulkan, bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan Allah dan diperkenan oleh Tuhan, entah berbuah seperti yang kita harapkan atau belum berbuah seperti yang kita harapkan. Apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita melalui kitab Yunus, ya. Nah, kita akan coba melihat bersama-sama sebagai pengantar buat kita mengenai kitab Yunus ini. Jadi Yunus ini, Yunus bin Amitai, ini ada hidup di zaman Raja Yerobeam II, ya, atau Yerobeam bin Yoas. Nah, kita kalau baca Alkitab kita akan ketemu istilah Yunus bin Amitai itu ada di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Di situ diceritakan tentang adanya Yunus bin Amitai, Yunus yang sama. Yunus itu waktu itu sedang memberikan sebuah nubuatan pemulihan kepada bangsa Israel Utara, di mana rajanya waktu itu Yerobeam II. Yerobeam II itu bukan raja yang baik, ya. Raja Israel Utara tidak ada yang baik satu orang pun. Nah, jadi Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah berita pemulihan kepada Israel Utara yang waktu itu tertindas, yang waktu itu menderita, tetapi bukan karena mereka itu bertobat kepada Tuhan, bukan karena mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara sekalian bisa bandingkan nanti dengan kitab Amos dan kitab Hosea, nanti bisa baca Amos 1 ayat 1 atau Hosea 1 ayat 1, maka sebenarnya dua nabi ini, Nabi Amos dan Nabi Hosea, dua nabi ini pada waktu yang sama, hidup di zaman yang sama, memberikan kecaman yang sangat keras kepada bangsa Israel Utara pada awal pemerintahan Yerobeam II. Tetapi Yunus di zaman juga yang sama memberitakan pemulihan, tetapi bukan karena mereka bertobat, tetapi karena belas kasihan Tuhan kepada Israel Utara. Jadi dalam pengalaman Yunus sebelumnya, dia melihat Tuhan itu memulihkan satu bangsa atau memberikan satu janji pemulihan meskipun mereka tidak mengalami pertobatan. Ya, jadi Tuhan bisa melakukan itu karena kita membaca bahwa dia pernah melakukan itu. Nah, kita kembali kepada kitab Yunus, ya. Hanya 3 ayat ini saja yang kita bahas. Nah, di sini kalau kita baca, ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus, ya, bin Amitai. Dikatakan di ayat 2, bangunlah, pergilah, berserulah. Ya, jadi itu 3 kata yang dipakai, ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu,
berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jadi bangun, pergi, berseru. Nah, di ayat yang ketiga, Yunus melakukan kurang lebih sama, ya. Tetapi Yunus bersiap, kata bersiap itu sebenarnya katanya sama dengan kata bangun. Ya. Jadi Yunus atau kemudian Yunus bangun, tetapi bukan pergi ke Niniwe dan berseru kepada mereka, tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada kata yang berulang, ya, ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nanti kita akan ketemu lagi. Ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi dia lari ke Tarsis. Kita nggak usah pusingnya di mana Tarsis itu. Tarsis yang pasti adalah arah yang tidak menuju Niniwe. Tarsis itu berlawanan dengan Niniwe. Tarsis itu didefinisikan sebagai jauh dari hadapan Tuhan. Berarti bukan dia bisa jauh dari Tuhan, tetapi dia berlawanan atau melakukan sesuatu atau pergi ke tempat di mana dia tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya, coba perhatikan, ya. Ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, pernah Tuhan pakai, dan dia seorang nabi, dia mengerti siapa Allah. Waktu Tuhan bilang, bangunlah, pergilah, berserulah. Tapi Yunus bangun, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus bukan sedang melakukan kehendak Tuhan, dia sedang melawan Tuhannya. Jadi dia secara sengaja melawan Tuhannya dan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Di sini dikatakan diberikan satu intensitas yang sangat jelas, ya. Ia pergi ke Yafo, ya, seperti pelabuhannya. Ia mendapatkan di sana sebuah kapal, jadi dibuat detail, ada satu intensitasnya dia yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, jadi dia mengeluarkan uang, lalu naik kapal itu, berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus sekali lagi dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Dia betul-betul sengaja melawan Tuhannya dan meninggalkan perjalanan ini, ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, ini hamba Tuhan loh, ya. Apakah dia mengerti apa maksud Tuhan untuk Niniwe? Dia mengerti sekali. Nah, sekarang pertanyaan kita muncul adalah mengapa Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan? Mengapa Yunus pergi dan ke Tarsis dan bukan ke Niniwe? Apa alasannya? Nah, jawabannya ada di dalam Yunus pasal 4 ayat kedua. Ya, nanti kita akan bahas detail, tapi supaya kita bisa paham ayat 1, 2, 3 ini, kita akan perhatikan Yunus pasal 4 ayat yang kedua. Saya akan bacakan 4 ayat 2. Yunus berkata kepada Tuhan begini, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Berarti peristiwa ini adalah peristiwa waktu dia dengar firman Tuhan di pasal 1 ini. "Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Yunus yang tidak disebutkan di pasal 1, tapi sebenarnya terjadi di pasal 1, tetapi disusunnya di pasal 4. Jadi kalau kita rekonstruksi lagi cerita ini, maka kurang lebih begini, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku." Tapi kemudian Yunus berkata, "Aku tidak mau Tuhan aku ke sana." Kenapa? "Nanti kalau aku pergi ke sana, maka Engkau yang adalah pengasih, Engkau adalah Allah yang penyayang, Engkau yang panjang sabar, Engkau yang berlimpah setia, maka ketika saya sampaikan apa yang ingin aku sampaikan kepada mereka, maka mereka akan bertobat. Dan ketika mereka bertobat, maka engkau akan menyesal karena malapetaka yang tidak kau datangkan, dan engkau akan pulihkan mereka. Nah, oleh karena itu, aku tidak mau mereka bertobat. Aku tidak mau mereka dipulihkan. Oleh karena itu, aku pergi ke Tarsis. Kurang lebih begitu ceritanya, ya. Jadi Yunus sengaja melawan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu begitu baik. Allah itu begitu murah hati, begitu, ya, panjang sabar, penyayang, dan akan mengampuni orang yang menyesal karena dosa-dosanya.
Nah, di sini kita akhirnya menemukan masalahnya. Kenapa Yunus tidak mau Allah mengampuni mereka? Kenapa Yunus tidak mau pergi ke Niniwe? Alasannya adalah Yunus tidak mau Niniwe itu bertobat. Yunus tidak mau Niniwe itu dipulihkan. Nah, ini memunculkan pemikiran buat kita. Kok aneh sekali ya? Bukankah seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan itu pengennya orang-orang itu bertobat? Bukankah seorang nabi, seorang hamba Tuhan pengennya banyak orang itu datang kepada Tuhan? Nah, ini yang membuat kita kemudian berpikir, mengapa demikian ya? Jadi Yunus pergi ke Niniwe bukan sebagai pembangkangan yang bodoh, ya, tidak. Yunus pergi ke Tarsis. Yunus melarikan diri ke Tarsis bukan di dalam sebuah kebodohan, tetapi di dalam sebuah kecerdasan teologinya dia. Ya. Jadi dia bukan orang tidak mengerti teologi, dia sangat mengerti teologinya. Dia sangat mengerti bahwa bagaimana sebuah bangsa bisa bertobat ketika seseorang itu berjumpa dengan firman Allah. Jadi dia tahu persis kalau dia tidak pergi ke sana, maka Niniwe tidak akan berjumpa dengan firman Allah. Niniwe tidak akan bertemu dengan firman Allah, maka Niniwe tidak akan bertobat. Karena sebuah bangsa akan bertobat jika mereka berjumpa dengan firman Allah. Jadi pemberitaan firman menjadi satu hal yang sangat signifikan dan Yunus tahu persis dan menurut dia caranya adalah supaya Niniwe itu tetap ditunggang balikkan dan tetap dimusnahkan oleh Tuhan adalah dengan tidak memberitakan firman kepada Niniwe. Dengan tidak memberitakan firman kepada Niniwe, maka Niniwe tidak akan pernah bertobat. Dengan Niniwe tidak pernah bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan dan puaslah hati Yunus. Jadi Yunus sepertinya punya satu pergumulan yang tidak diceritakan secara detail dalam teks ini supaya Niniwe itu tidak bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu masalah yang kadang-kadang kita pikir kita tidak mengidentifikasi diri kita seperti apa yang dilakukan oleh Yunus ini, ya. Tapi sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama dalam pengertian bahwa ada hal-hal ketika kita sengaja atau kita sebenarnya dalam suatu pengertian sebenarnya kita tahu sih kalau harusnya begini atau harusnya begitu, tetapi kita sengaja atau mungkin ada banyak alasan yang tidak kita bisa sebutkan, entah ada malasnya lah, entah tidak mau menghadapi tantangannya lah, atau tidak suka dengan hal tertentu atau apapun itu, maka kita akan memilih satu jalan yang kita sebenarnya tahu bahwa ini tidak terlalu tepat si jalan ini, ya. Kita sengaja untuk melakukannya. Nah, Yunus di sini melakukan sebuah pemberontakan kepada Allahnya di dalam suatu pengertian teologis bahwa dia tidak mau mereka bertobat. Nah, mungkin masalah kita tidak berada dalam satu derajat yang sama dengan yang digumulkan oleh Yunus. Tetapi mungkin kita akan memiliki beberapa hal-hal yang sama, ya. Nah, 2 poin yang ingin saya sampaikan dari teks ini adalah yang pertama. Ini adalah masalahnya Yunus yang kita bisa identifikasi juga menjadi sebuah masalah kita, ya. Apa yang dialami Yunus dan mungkin dialami kita adalah kita tidak sungguh-sungguh atau kita tidak mengasihi orang yang kita layani, ya. Kita tidak mengasihi orang yang kita layani. Kita seperti sedang mengejar sesuatu, mengejar tugas atau memang ini udah tugas kita dan kalau ada yang memang ini sudah bagian kita harus mengerjakannya, tapi kita tidak sungguh-sungguh mengasihi orang yang kita layani, ya. Nah, kita coba melihat beberapa beberapa pandangan daripada para teolog atau pendapat para teolog tentang mengapa kira-kira Yunus ini tidak menginginkan Niniwe bertobat, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa Yunus tidak mengasihi orang Niniwe. Nah, teks sekali lagi, teks tidak menjelaskan secara detail, jadi kita mengambilnya dari latar belakang sejarah. Tapi karena ini latar belakang sejarah dan tidak dimasukkan dalam kitab suci, berarti memang kesahihannya tidak bisa kita andalkan, gitu ya. Tapi kurang lebih ini beberapa kemungkinannya. Nah, sejarah mencatat bahwa bangsa Asyur atau orang-orang Niniwe ini merupakan negeri di zamannya Yunus itu adalah negeri yang sangat sadis, ya. Mereka itu bangsa yang sadistik.
Jadi kalau kita lihat film-film zaman dulu yang menganiaya sangat keterlaluan, nah ini kurang lebih ya gambarannya. Jadi penduduk kota ini suka membunuh dan orang-orang yang mereka kalahkan karena mereka bangsa yang besar dan mengalahkan banyak sekali orang. Maka seperti biasa, kalau suatu bangsa itu dikalahkan, maka bangsa itu menjadi budak daripada yang mengalahkan. Ya, jadi bukan karena misalnya dia kulit hitam dia jadi budak, tidak. Pada zaman itu siapa saja bisa menjadi budak kalau bangsa mereka dikalahkan. Nah, penduduk kota itu mereka tuh melakukan hal-hal yang di luar akal sehat begitu ya, ketika menyiksa orang-orang yang mereka kalahkan ya. Mereka tidak sekedar membunuh tetapi mereka menyiksa. Misalnya mereka itu memasukkan tangannya dan kemudian menarik lidah orang itu keluar sampai orang itu menderita begitu ya, atau mereka itu potong tangan dan kaki mereka dan mereka itu menikmati sadistik itu ya, atau mereka itu kemudian menguliti korbannya mereka hidup-hidup gitu ya, sampai kulitnya dilepaskan semua gitu. Dan mereka juga ketika mereka itu membunuh itu mereka juga membuat mayat mereka atau kepala korban mereka itu mereka potong dan kemudian mereka buat piramida kepala manusia dan sebagainya. Jadi satu tindakan yang sangat jahat. Makanya kalimat yang muncul disampaikan oleh teks firman Tuhan adalah berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi kejahatannya telah sampai kepadaku. Kalimat-kalimat seperti ini kalimat yang kalau kita ingat kitab Kejadian makanya mirip dengan Sodom dan Gomora tapi dengan dosa yang berbeda. Jadi kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Sehingga perintah Tuhan kepada Niniwe adalah kepada Yunus untuk Niniwe adalah tunggang balikkan mereka dalam 40 hari. Jadi kalau Yunus, kita dalam posisi Yunus melihat satu bangsa yang jahatnya seperti itu, yang kemungkinan juga para ahli itu berpendapat bahwa Israel juga waktu itu berperang dengan Asyur, maka ada keluarga-keluarga daripada Yunus mungkin atau bangsa Israel Utara yang juga menjadi korban daripada kejahatan orang Niniwe. Sehingga Yunus begitu marah dan membenci Niniwe. Jadi kalau kita punya orang atau musuh atau orang yang sangat menyakiti bahkan luar biasa jahatnya, kadang-kadang kita lebih menginginkan keadilan atas mereka dan bukan menginginkan pertobatan gitu ya. Jadi kan kita lebih suka terhadap kalau kejahatan itu ya misalnya mereka jahat banget nih. Kalau mereka jahat banget, kita tidak menginginkan pertobatan. Sebenarnya kita menginginkan keadilan gitu, ya. Ya lebih suka kita terhadap menegakkan keadilan dibandingkan mereka bertobat gitu. Kalau mereka bertobat, di dalam pikiran Yunus, Allah yang baik itu akan memulihkan Niniwe. Nah, itu yang kita bisa lihat di dalam latar belakang sejarah, di dalam teks firman Tuhan. Nah, jadi buat Yunus memberitakan firman Tuhan kepada Niniwe itu buat dia beresiko. Beresiko kenapa? Karena kemungkinan besar Niniwe bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia tidak suka hal itu. Makanya dia mengatakan di dalam pasal 4 ayat kedua, bukankah telah kukatakan kepadamu itu Tuhan bahwa kau itu terlalu baik gitu. Kau panjang sabar, kau murah hati. Kalaupun kau lancangkan malapetaka karena mereka jahat, ketika mereka bertobat dan berbalik, maka engkau akan pulihkan mereka. Nah, inilah yang menjadi satu masalah juga buat kita, Bu, seperti saya katakan tadi, mungkin pada degree yang berbeda, ya, pada degree atau pada tingkat yang berbeda. Nah, melayani orang yang tidak terlalu kita kenal sebenarnya lebih mudah, ya. Jadi kalau misalnya saya diundang satu gereja suruh khotbah begitu ya, saya nggak kenal siapa-siapa kecuali hamba Tuhannya mungkin yang ngundang saya. Lainnya saya nggak kenal. Wah, buat saya itu hal yang mudah ya. Apalagi kalau kita melayani orang yang baik, lebih mudah lagi gitu. Nah, tapi masalahnya adalah kita kerap kali dipanggil bukan untuk melayani orang-orang baik, tapi orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak suka kepada kita, orang-orang yang membuat kita itu kesal gitu. Bahkan mungkin orang yang secara sengaja, secara sistematis menghancurkan kita.
Nah, kita dipanggil untuk melayani mereka. Bagaimana kita mengharapkan pemulihan atas mereka, sementara terus mereka secara intensif menyakiti kita atau menghancurkan kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mengasihi orang yang kita layani itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya, kalau kita sekali lagi ya, mengasihi orang baik itu gampang sekali. Ya, tetapi mengasihi orang jahat itu tidak mudah. Membenci orang jahat lebih mudah lagi, ya, khususnya orang yang jahat sama kita. Nah, secara umum yang kita harapkan daripada orang-orang jahat itu adalah keadilan, ya, keadilan. Nah, inilah yang saya lihat mungkin salah satu masalah, ya, mungkin pada degree yang berbeda, pada tingkat yang berbeda, bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengasihi orang yang kita layani. Nah, saya kasih contoh yang lain, ya, misalnya gini. Dulu waktu saya memperhatikan saya dalam observasi saya gitu ya, saya lihat ada orang-orang yang melayani jadi worship leader gitu, nyanyi gitu ya, dia bisa begitu bagusnya di atas mimbar untuk mengajak pujian dan membawa jemaat untuk pujian, tapi dia tidak terlalu peduli sebenarnya dengan jemaat. Ketika dia duduk di sama dengan jemaat, dia tidak terlalu mikirkan apakah jemaat itu perlu disapa atau apa gitu. Dia tidak terlalu peduli. Dia peduli dengan performance-nya ketika dia menjadi worship leader. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan itu bukan sebuah ekspresi kasihnya kepada jemaat, tetapi sedang ya mungkin mengekspresikan talentanya dia gitu ya, atau kesukaannya dia memimpin pujian atau bermain musik itu. Jadi ini yang perlu kita gemukkan dengan baik ya, karena kita akan jatuh pada kesalahan yang sama, mungkin dengan bentuk yang berbeda, sama seperti Yunus, bahwa kita perlu serius mengasihi orang yang kita layani. Dan kita tahu bahwa sebagian mereka pasti tidak suka dengan kita, dan justru di situ tantangan buat kita untuk menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang kita layani, supaya anugerah Tuhan berlimpah kepada mereka. Nah, kalau kita tidak melakukan atau tidak betul-betul bergumul untuk mengasihi, jadi mengasihi itu bukan cuma feeling ya, mengasihi itu komitmen, yaitu komitmen untuk tetap memberikan kasih Tuhan kepada orang itu, meskipun mereka menghancurkan kita. Jadi, kalau kita tidak mengasihi orang kita layani, dampaknya adalah kita akan menjadi musuh dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Sama seperti Yunus. Yunus itu menjadi musuh dari pekerjaan Tuhan itu sendiri. Tujuan atau pekerjaan Tuhan adalah untuk pemulihan Niniwe, tetapi yang dilakukan oleh Yunus adalah melawan pekerjaan Tuhan itu sendiri. Jadi sebagai nabi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia adalah orang yang justru menjadi musuh pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, jadi kita penting sekali menggumulkan poin pertama ini, bahwa serius untuk menilik hati kita mengasihi orang yang kita layani. Nah, yang kedua, masalah yang kedua yang kita temukan, nanti kita akan lihat detailnya ya, karena kita akan membahas 4 pasal ini sedikit demi sedikit ya, secara serial begitu. Nah, yang kedua adalah kita yang pertama kita tidak mengasihi orang kita layani, yang kedua adalah kita tidak mengenal kasih Allah. Kita tidak mengenal kasih Allah. Nah, sebagai nabi sebenarnya wajar kita mengasumsikan bahwa Yunus itu mengenal Allah. Betul, ya. Nanti kita akan lihat bahwa Yunus adalah seorang hamba Tuhan dan dia mengenal Tuhan, ya. Tetapi nanti kita akan lihat lebih dalam lagi di sini bahwa kasihnya Allah itu, dia tidak mengenal Allah dan kasihnya atau kasih Allah dengan baik. Kita akan melihat bahwa Yunus ini sebenarnya adalah orang yang cenderung self-centered ya, betul-betul hidup itu adalah berpusat kepada dia. Ukuran segala sesuatu adalah dia. Kalau itu bagus, kalau untuk dia. Jadi dia tidak menjadikan Allah sebagai pusatnya dan dia tidak fokus untuk mengenal Allahnya, tetapi dia adalah orang yang sebenarnya menjadikan dirinya itu pusat. Jadi ya, kalau nanti kita akan gali lebih dalam, kita akan ketemu bahwa Yunus itu hanya berdoa 2 kali ya. Bahasa Ibrani itu palal. Yunus itu hanya berdoa 2 kali sepanjang kitab Yunus ini, dan dia berdoa
hanya ketika ada masalah menimpa dirinya. Dan dia tidak berdoa untuk dan selanjutnya ketika dia ada di kapal dan digoncang oleh Tuhan, dia tidak berdoa. Disuruh berdoa pun dia tidak berdoa. Dia hanya berdoa ketika dia punya masalah dan bukan orang lain punya masalah. Nah, jadi gini, ya sudah ya. Jadi Allah itu bukanlah sebuah konsep. Ya, Allah itu bukan doktrin, Allah itu bukan teori, Allah adalah pribadi. Jadi kita perlu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah bukan dalam pengertian oh aku tahu dan sebagainya, bukan hanya oh aku berdoa kepada dia, bukan. Tetapi Allah yang dalam kehidupan kita sehari, bukan Allah dalam saat teduh, bukan. Allah yang berjalan dengan kita setiap hari, ya. Jadi kita mengenal Allah, Allah yang bergaul dengan kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa Yunus, meskipun dia memiliki teologi, nanti kita akan lihat ini lebih jelas ya. Ini memang sepotong-sepotong. Yunus, meskipun dia memiliki teologi yang baik, seperti yang dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau adalah baik, bahwa engkau akan mengampuni mereka, tetapi Yunus tidak mengerti banget, tidak mengerti sekali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Mengapa Tuhan mencintai Niniwe? Mengapa Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke Niniwe? Mengapa Tuhan sangat peduli dengan Niniwe? Dia tidak memperhatikan hatinya Tuhan, dia terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Ya. Nah, saya kasih contoh ya, sebuah peristiwa. Saya nggak tahu pernah saya sharingkan atau tidak, sepertinya saya pernah sharingkan dulu. Jadi, ada seorang anak remaja yang pernah saya layani. Itu dia waktu dia kuliah kos, ada orang non-Kristen, temannya dia, teman kuliahnya yang ngekos barengan dia, yang tidak punya banyak teman karena mahasiswa baru, dan kemudian sering jalan dengan mereka, dengan dia dan teman-temannya yang lain, termasuk ke gereja. Nah, temannya ini kemudian mulai tertarik dengan kekristenan dan dia mulai tanya, boleh nggak saya diceritakan tentang siapakah Yesus itu? Nah, anak remaja yang pernah saya layani ini kemudian bertanya kepada saya, apa yang harus saya sampaikan? Nah, saya bilang sama dia bahwa ceritakanlah siapa Allah yang kamu kenal, gitu. Jadi sharingkanlah siapa Allah yang kamu kenal. Kamu kan sudah melayani Tuhan sekian lama di remaja. Nah, ceritakanlah siapa Allah yang kamu kenal. Tetapi dia tidak tahu dan dia berkata bahwa tidak tahu juga ya apa yang mau saya sampaikan. Saya nggak terlalu tahu apa yang mau saya sampaikan. Nah, coba perhatikan ya, saudara. Anak remaja ini, ya memang dia anak remaja. Dia masih contoh. Ada orang-orang yang bisa melayani begitu lama, begitu banyak, begitu aktif, tetapi ketika ditanya, coba sharingkan siapakah Allah yang kamu kenal, dia tidak tahu gitu. Dia tidak bisa menceritakan pengalaman hidupnya bersama dengan Allah, perjalanan dia bersama dengan Allah, karena dia tidak mengerti siapa Allahnya itu. Jadi dia melakukan aktivitas pelayanannya, tetapi dia tidak berjalan bersama dengan Allah. Nah, Yunus kurang lebih mengalami hal-hal yang sama ya. Nanti kita akan lihat bagaimana dia tidak peduli dengan dengan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia. Tuhan memberikan beberapa pembelajaran kepada dia, tetapi dia tetap tidak mau menerima apa yang Tuhan ajarkan. Nah, jadi lalu apa aplikasinya buat kita dari 3 teks ini? Ya, tadi masalah yang saya temukan adalah mungkin kita tidak mengasihi orang kita kasih, orang kita layani, dan yang kedua adalah kita tidak mengenal Allah secara pribadi atau mengenal dia secara berjalan bersama dengan dia. Nah, maka hal yang perlu kita lakukan, aplikasi buat kita itu adalah cobalah berjalan bersama dengan Tuhan, ya, berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu tidak selalu bersifat pribadi, ya. Karena kita selalu kadang-kadang itu menghubungkan antara pengenalan akan Allah itu dengan pengenalan kepada Allah itu terlalu personal gitu ya. Padahal pengenalan akan Allah atau bergaul dengan Allah itu tidak serta-merta personal,
hubungan pribadi, hubungan dengan Tuhan itu lebih cenderung bersifat komunal. Mengapa bisa komunal? Karena begini, karena Alkitab begitu menjelaskan dengan sangat tegas bahwa hukum yang pertama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Yohanes kemudian di dalam suratnya, itu kan di Injil ya. Dan di dalam Yohanes di dalam suratnya, dia juga menjelaskan bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan sementara engkau tidak mengasihi manusia sesamamu yang kelihatan. Jadi, kasih kita kepada Allah itu sebenarnya tampak kepada kasih kita kepada sesama. Tidak ada orang yang mengasihi Allah tetapi memiliki kebencian kepada sesamanya. Yohanes dalam suratnya mengatakan, barang siapa membenci sesamanya, ia tidak mengenal Allah. Jadi, kalau saya mengenal Allah, maka pengenalan akan Allah itu akan terwujud di dalam kehidupan sosial komunal saya. Semakin saya cinta kepada Tuhan, maka saya semakin cinta kepada sesama. Jadi sangat aneh ketika kita menemukan orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi Tuhan, tetapi dia sangat benci kepada sesama. Ya, jadi ukuran kalau kita mengukur indikator ya, apa sih indikator kita mengasihi Tuhan? Alkitab jelas mengatakan indikator kita mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama. Jadi hukum utama dan terutama hukum pertama dan hukum yang kedua adalah hukum yang kurang lebih sama. Ya, itu ukurannya mengukurnya sama. Mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Jadi dua hal ini yang tadi saya sampaikan, yaitu mengasihi Yunus tidak mengasihi orang yang dia layani dan dia tidak mengenal kasih Allahnya dengan baik, adalah dua hal yang kurang lebih sama. Ya, jadi disinilah kita perlu menggumulkan dengan baik sebenarnya bagaimana kita betul-betul bergaul dengan Allah kita. Bergaul dengan Allah, kalau kita merasa bahwa ya kalau saya merasa dekat dengan Tuhan tapi ternyata saya tidak mengasihi sesama saya dengan lebih dalam, ada yang salah dengan cara kita bergaul dengan Allah ya. Sama dengan gini ya, sama dengan orang itu kalau dia misalnya atlet bulu tangkis, tidak ada atlet bulu tangkis yang jago banget gitu ya, tetapi tidak pernah ada lawannya, tidak ada gitu. Jadi tidak pernah ada orang yang mengasihi Tuhan dengan sangat dalam, tetapi tidak ada objek kasih di mana kasih Allah itu mengalir. Maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mulailah Bapak Ibu sekalian mencoba untuk menggumulkan pengenalan akan Allah kita di dalam pengenalan kita terhadap sesama. Ya, jadi semakin kita mengasihi Allah, maka semakin kita mengasihi sesama. Nah, saya ambil satu kutipan daripada John Calvin. John Calvin itu pernah menuliskan satu kalimat yang mengatakan begini ya. Dapat dipastikan bahwa manusia tidak pernah mencapai pengetahuan yang jelas tentang dirinya kecuali mengawalinya dengan memandang wajah Allah dan kemudian turun dari merenungkan Allah untuk meneliti atau merenungkan dirinya. Jadi kita bisa mengenal diri kita dengan mengenal Allah. Dan kita bisa mengenal Allah dengan mengenal diri kita dan mengasihi sesama. Jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri adalah hal yang semuanya saling terkait dengan baik itu ya. Cara kita mengetahui kita mengasihi orang lain adalah dengan kita mengerti bahwa kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tahu definisi kasih ketika kita berbaik hati pada diri kita sendiri. Maka kita mengerti, oh ini loh bahasa kasih. Maka kita mengasihi orang, kita mengerti bagi diri kita sendiri. Atau hal yang kita dapatkan karena kita dikasihi oleh Allah. Ya, nah jadi poin saya adalah aplikasi buat kita itu adalah cobalah berjalan bersama dengan Allah kita dan belajarlah komitmen untuk mengasihi. Kasih itu sebuah komitmen ya. Kasih itu bukan feeling, kasih itu adalah sebuah komitmen. Feeling terlalu kecil untuk kasih ya. Feeling itu bagian daripada kasih, tetapi kasih lebih besar daripada sekedar perasaan.
kasih itu sebuah komitmen, ya. Saya dan istri saya komitmen untuk istri saya, ya. Meskipun kita konflik, meskipun kita punya masalah, meskipun kita pada masa-masa tertentu bergumul, tetapi saya tidak akan tinggalkan dia karena telah berjanji bersumpah untuk menjadi suaminya dan saya akan tetap setia kepada dia. Nah, itu yang disebut sebagai komitmen, ya. Jadi itulah hal yang bisa kita gumulkan bersama-sama untuk dari renungan kita, teks firman Tuhan kita pada hari ini, dan kita akan lanjutkan lagi pada seri selanjutnya. Amin.